Malam yang seharusnya menjadi pesta kemenangan berubah menjadi malam penuh kontroversi. Persib Bandung menang 1-0 di hadapan puluhan ribu bobotoh. Stadion Gelora Bandung Lautan Api bergemuruh. Harapan untuk melangkah lebih jauh di Asia masih menyala. Namun, satu keputusan, satu momen mengubah segalanya. Gol dianulir, kartu merah, keputusan wasit yang dipertanyakan, dan setelah peluit panjang berbunyi, situasi justru semakin memanas. Ratusan supporter masuk ke lapangan. Wasit dan pemain lawan jadi sasaran amarah. Langkah Persib di AFC Champions League 2 pun berakhir pahit. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan apakah ini murni soal permainan atau ada hal lain yang lebih besar di baliknya? Langkah Persib Bandung di AFC Champions League 2 musim 2025-2026 harus berakhir dengan cara yang pahit. Malam yang seharusnya menjadi momen kebangkitan justru berubah menjadi episode penuh kontroversi, kekecewaan, dan sorotan tajam dari publik sepak bola Asia. Bermain di kandang sendiri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib tampil dengan determinasi tinggi. Atmosfer luar biasa terasa sejak awal laga. Ribuan bobotoh memadati tribun, memberikan dukungan tanpa henti. Harapan untuk membalikkan keadaan dan melangkah lebih jauh di kompetisi Asia begitu besar. Di atas lapangan, Persib menunjukkan semangat juang yang patut diapresiasi. Selama 45 menit pertama, permainan berjalan cukup solid. Serangan demi serangan dibangun dengan rapi. Lawan bahkan harus bermain bertahan dengan 10 pemain. Situasi ini seharusnya menjadi keuntungan besar bagi Maung Bandung. Dan benar saja, Persib berhasil mencetak gol. Stadion bergemuruh, harapan semakin membuncah. Namun, di tengah momentum yang sedang naik, drama mulai terjadi. 1 gol Persib dianulir. Beberapa peluang emas lainnya gagal berbuah hasil. Dan yang paling krusial, keputusan-keputusan wasit mulai menjadi sorotan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam konferensi pers usai pertandingan, ia menyampaikan bahwa timnya sebenarnya tampil cukup baik. Menurut Hodak, jika Persib bermain dengan 11 pemain hingga akhir laga, peluang untuk lolos sangat besar. Ia menilai timnya sudah berada di jalur yang tepat. Namun, situasi di lapangan berkata lain. Sorotan kemudian mengarah kepada wasit asal Arab Saudi, Majed Muhammad Al-Shamrani. Sepanjang pertandingan, beberapa keputusan kontroversial memicu reaksi keras dari pemain maupun supporter. Mulai dari kartu, pelanggaran, hingga momen gol yang dianulir, semuanya menjadi bahan perdebatan. Meski begitu, Hodak memilih berhati-hati dalam pernyataannya. Ia menegaskan bahwa dirinya sebenarnya memiliki banyak hal yang ingin disampaikan, bukan hanya soal kartu, tetapi berbagai keputusan lain sepanjang pertandingan. Namun, ia menahan diri untuk tidak mengomentari secara terbuka. Alih-alih meluapkan kritik di depan media, Persib disebut akan mengirimkan surat protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Hodak percaya AFC akan melakukan investigasi dan memberikan balasan atas laporan tersebut. Namun dengan nada realistis, ia juga mengakui bahwa hasil pertandingan tidak akan berubah. Persib tetap tersisih. Eliminasi sudah menjadi fakta yang harus diterima. Sayangnya, drama tidak berhenti di situ. Usai peluit panjang berbunyi, suasana memanas. Ratusan oknum supporter melakukan invasi lapangan. Mereka masuk ke area pertandingan dan mencoba mendekati bahkan mengintimidasi wasit serta pemain lawan. Insiden ini jelas mencoreng malam yang sudah penuh kekecewaan. Delegasi pertandingan AFC langsung memasukkan kejadian tersebut ke dalam laporan resmi. Artinya, bukan tidak mungkin akan ada konsekuensi atau sanksi tambahan yang harus dihadapi Persib. Situasi ini tentu sangat disayangkan. Di satu sisi, kekecewaan supporter bisa dipahami. Mereka datang dengan harapan besar, mendukung penuh sepanjang pertandingan, namun harus menerima kenyataan pahit. Tapi di sisi lain, tindakan invasi lapangan dan intimidasi
jelas tidak bisa dibenarkan. Sepak bola adalah tentang semangat, sportivitas, dan kebanggaan. Ketika emosi tidak terkendali, dampaknya bisa merugikan klub itu sendiri. Kini pertanyaannya, apa dampak jangka panjang dari kejadian ini? Dari sisi kompetisi, perjalanan Persib di AFC Champions League 2 memang sudah berakhir. Namun secara finansial, ada sisi lain yang cukup menarik. Ironisnya, meski tersingkir, Persib justru mencatat pemasukan yang cukup besar dari partisipasi mereka di ACL 2 musim ini. Total pendapatan diperkirakan mencapai sekitar 10,1 miliar rupiah. Angka tersebut berasal dari berbagai komponen, mulai dari bonus partisipasi fase grup, bonus kelolosan ke babak 16 besar, hingga bonus hasil pertandingan. Ini menunjukkan bahwa tampil di kompetisi Asia tetap memberikan dampak finansial yang signifikan bagi klub. Dana tersebut tentu bisa menjadi modal penting untuk pengembangan tim ke depan, baik untuk perekrutan pemain baru, peningkatan fasilitas, maupun memperkuat struktur klub secara keseluruhan. Namun tentu saja, bagi supporter dan tim, uang bukanlah segalanya. Ambisi terbesar tetaplah prestasi dan kebanggaan membawa nama Indonesia di kancah Asia. Eliminasi ini bisa menjadi bahan evaluasi besar bagi manajemen dan tim pelatih. Dari sisi teknis, konsistensi permainan dan kedalaman skuad mungkin perlu diperkuat. Dari sisi mental, menghadapi tekanan di pertandingan besar juga menjadi faktor penting. Dan dari sisi non-teknis, pengelolaan supporter serta keamanan pertandingan jelas harus menjadi perhatian serius agar kejadian serupa tidak terulang. Boyan Hodak sendiri tampaknya ingin fokus pada langkah ke depan. Meski kecewa, ia tetap menunjukkan profesionalisme. Mengajukan protes secara resmi adalah langkah yang lebih elegan dibanding melontarkan kritik emosional di depan publik. Kini bola ada di tangan AFC. Apakah akan ada evaluasi terhadap kepemimpinan wasit? Apakah laporan resmi terkait kericuhan akan berujung sanksi? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Yang jelas, perjalanan Persib di Asia musim ini meninggalkan banyak cerita. Ada kebanggaan, ada perjuangan, ada kontroversi, dan ada pelajaran berharga. Sepak bola memang penuh drama, kadang memberi euforia, kadang menghadirkan luka. Tapi dari setiap kegagalan, selalu ada kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Bagi Persib Bandung, ini bukan akhir segalanya. Ini adalah bagian dari proses menuju level yang lebih tinggi. Dukungan supporter yang luar biasa harus tetap menjadi energi positif, bukan berubah menjadi bumerang. Kini fokus kembali ke kompetisi domestik dan persiapan musim berikutnya. Evaluasi harus dilakukan dengan kepala dingin. Ambisi Asia tentu belum padam. Karena satu hal yang pasti, Maung Bandung selalu punya semangat untuk kembali mengaum.